warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan materi, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa, saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya membahas sarana ilmiah. Yang pertama, bahasa. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa, menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termaksud yang membedakan manusia dari ciptaan lain. Hal ini senada dengan apa yang dilantarakan oleh ciptaan lainnya. Sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Enners menyebut manusia sebagai animal symbolism, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol secara generik. Istilah dari mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir manusia mempergunakan simbol. Tanpa berkomunikasi, apakah manusia? Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, dapat bersosialisasi. Dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menganggapi ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan, akan tetapi luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan, batas bahasaku adalah batas duniaku. Mulai pernyataan ini, orang-orang yang berpikir Homo sapiens akan bertanya dalam diri, apa itu bahasa? Apa fungsinya? Bagaimana peran bahasa dalam berpikir ilmiah? Banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Sudah barang tentu setiap ahli berbeda-beda cara menyampaikannya. Batas di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perilaku diteliti setiap unsur yang terdapat di dalam. Yang pertama, simbol-simbol. Simbol-simbol berarti things that stand Simbol-simbol berarti things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan suatu hal yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dihubungkan itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah, seperti yang terdapat di antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan terjadinya infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan. Panas suhu badan yang tinggi tanda suatu penyakit. Simbol atau lambang
memperoleh fungsi khususnya dari mufakat, kelompok atau konvensi sosial, dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol dan hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Yang kedua, simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urut-urutan. Bunyinya dihasilkan dari kerja sama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernafasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga, simbol-simbol vokal arbitrer. Istilah arbitrer di sini bermakna mana suka dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungkan. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahuinya lebih dari suatu bahasa. Misalnya, untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Inggris menyebutkan horse, orang Prancis cheval, orang Indonesia kuda, dan orang Arab hison. Yang keempat, suatu sistem berstruktur di simbol-simbol yang arbitrer, walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika, dan psikologi. Namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan intern. Misalnya saja, setiap bahasa beroperasi dengan sejumlah bunyi dasar yang terbatas dan ciri-ciri fonetik lainnya seperti tekanan dan intonasi. Yang kelima, yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Mereka memandang tingkah laku sosial berbagai tindakan atau aksi yang ditunjukkan terhadap yang lainnya. Fungsi bahasa memang sangat penting dalam dunia manusia, dan bahasa para anggota masyarakat dapat mengadakan interaksi sosial. Telah mengenai pola-pola interaksi ini merupakan bagian dari ilmu sosial. Yang pertama, fungsi bahasa. Walaupun para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa, aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosial-linguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak
perbedaan pendapat ini saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, yang kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan, yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan, yang keempat, penyenangan jiwa, yang kelima, pengurangan kegoncangan jiwa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taimah, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. 1. Fungsi instrumental. Penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Fungsi regulatoris. Penggunaan bahasa untuk menerima dan memperbaiki tingkah laku. Yang ketiga, fungsi interaksional. Penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran seseorang dan orang lain. Yang keempat, fungsi personal. Seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, fungsi heuristik. Penggunaan bahasa untuk mencapai mengungkap tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Yang keenam, fungsi imajinatif. Penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Yang ketujuh, fungsi representasional. Menggunakan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan pada orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seorang layaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menggunakan hal tersebut, tujuan yang akan digapai akan terwujud. Di samping menguasai langkah-langkah tertentu, kegiatan ini dibentuk oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Berbicara masalah sarana ilmiah, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Dengan demikian, jika hal tersebut dikaitkan dengan berpikir ilmiah, sarana ini merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Sarana berpikir ini juga mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan. Ini disebabkan sarana ini adalah alat bantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir.
belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. Premis yang selalu akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Semua itu tidak terlepas dari fungsi bahasa itu sendiri sebagai sarana berpikir. Yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, berbeda dengan bahasa agama. Ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Yang pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau semua kelompok sosial. Dengan kata lain, bahasa agama dalam konteks kedua ini merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama. Meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci, walaupun ada perbedaan antara kedua bahasa ini, namun merupakan sarana untuk menyampaikan suatu dengan gaya bahasa yang khas. Bahasa ilmiah dalam tulisan-tulisan ilmiah, terutama sejarah, selalu dituntut secara deskriptif sehingga memungkinkan pembaca atau orang lain. Bahasa agama dan pengertian pertama yang berasal dari Tuhan tidaklah selalu tidak baik, di mana Dia maha bijak dalam memilah dan memilih ungkapan dengan tepat dan sesuai dengan ruang, waktu, dan objek yang lain. Dalam bahasa preskriptif Tuhan terdapat juga narasi deskriptif dan ungkapan-ungkapan metaforis yang mengundang pemikiran melakukan perluasan makna dan penafsiran yang lebih luas. B. Matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit. Misalnya perhitungan antariksa. Hubungan dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan tentu saja tidak terlepas dari usaha para ilmuwan dalam membanggakan. Maka dalam hal ini akan dibahas tentang matematika sebagai salah satu sarana kegiatan ilmiah. Pembahasan meliputi sarana berpikir ilmiah, matematika sebagai bahasa, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, dan matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Dua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif.
Kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, namun ilmu deduktif diperoleh karena menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang dapat di dalam ilmu-ilmuwan empirik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.